Masih nggak sih mendengarkan radio? Untuk sampai saat ini saya masih mendengarkan radio, apalagi radio yang saya dengar itu hard, hard rock kalau nggak salah, ya hard rock yang penyiarnya itu Gofar Hilman ya. Itu saya senang habisnya apa sih dari zaman dulu sampai zaman sekarang musiknya selalu konsisten gitu sambil berkembang juga gitu. Masih, soalnya apa ya, ada yang nggak bisa didapatkan dari kayak Spotify atau media-media lainnya. Contohnya apa, bisa diceritain? Apa ya, ada sensasi apa ya, kayak diajak ngobrol juga kan, ada penyiarnya juga, ada apa ya namanya, ada spontanitas yang di situnya yang kita nggak dapat kalau misalnya kita Spotify atau yang lain-lain itu kan cuman ngedengerin ya, nggak random juga, kadang kita playlist kita sendiri kan, ada rasa bosan. Kalau misalnya radio itu tidak, nah itu yang tadi. Ngedengerin radio mah nggak terlalu sering sih, jatuh-jatuhnya kayak apa ya, kalau misalnya sekali doang pernah ngedengerin, itu juga karena teman yang di radionya. Jadi nggak, ya memang nggak terlalu rutin lagi lah ngedengerin radio, tapi kalau dulu memang sering banget. Masih kalau dulu suka dengerin ini komik. Kalau misalnya ke gunung bawa radio ini aja. Jadi ngedengerin radionya pas ke gunung Iya, aja. ke gunung aja paling. Mantap. Suka 99,8 FM. Prambors Iya, atau 99ers. 99ers jangan. Alasannya kenapa masih dengerin radio? Kalau dulu, sekarang kan type-nya udah rusak. Kalau dulu buat apa, aku kan orangnya nggak susah tidur. Dulu tuh penakut karena dulu pernah nonton film trauma gitu. Jadi pas tidur tuh nggak bisa tidur. Jadi supaya apa ya, membantu buat tidur tuh dengerin radio. Kalau saya sih sekarang jarang banget sih lihat radio, denger radio. Saya lebih kalau informasi gitu lebih ke kayak sosial media atau mungkin ya lebih kepada sosial media daripada radio. Bahkan radio tuh aku jarang banget. Kenapa tuh lebih milih sosial media daripada radio? Mungkin kebiasaan kali ya. Karena aku lebih biasa kayak searching gitu daripada radio gitu. Paling di mobil itu doang, lebihnya nggak di HP. Biarpun ada aplikasi di HP nya nggak, Di mobil itu ngedengerin apa di radionya? cuma lagu dan berita terkini. Itu juga sekilas kalau dihidupin, kalau enggak ya udah kayak Udah jarang sih. Kalau dengerin radio juga kalau dengerin Nikmen aja. Nikmen site di Iya. Agdan. Tapi udah nggak pernah lagi dengerin. Masih kadang-kadang kalau naik mobil di Grab juga, Dan itu radio apa yang akan dengerin? karena taunya cuma dua, Prambors sama GNFM, jadi ya dua itu aja. Jadi kategorinya musik, gitu. Iya, musik selalu. Musik dan style. Oke. Tapi untuk secara general gitu, radio tuh masih menarik gak sih di tahun 2019 ini? Kalau menarik apa enggaknya itu kemungkinan beda-beda ya persepsinya, tapi menurut saya pribadi masih menarik juga, asal pembawaan pembicaranya juga masih enak gitu, terus mengikuti perkembangan zaman sekarang kayak gimananya. Mungkin itu sih dari saya, sangat bagus. untuk anak zaman milenial sekarang itu kayaknya enggak, tapi kalau untuk orang tua ya masih, kalau orang tua masih, kayaknya masih ya, soalnya orang tua saya masih dominannya ke radio, tapi kalau sayanya ya Biasanya kalau orang tua radio dengerin apanya teh? berita. Daripada dulu gitu. Masih menarik gitu. Kan nggak ada kalanya gitu, nanti internet tuh nggak ada gitu. Kan itu gitu juga ya. Kayak Gak apa-apa teh, ini Kayak perspektif gitu ya. masing-masing. penting banget. Karena apa ya? Apa pentingnya? Pentingnya tuh ya itu, ketika kita di gunung kan nggak ada sinyal tuh, kita tetap bisa dengar hiburan, lagu-laguan dari radio itu gitu. Kalau dilihat sama perbandingan apa ya, perkembangan teknologi sekarang sih kayaknya udah lumayan kelelep ya, soalnya orang sekarang udah ada gadget cari musik kan
lewat Spotify gitu. Orang-orang udah jarang buka radio, tapi kalau misalnya aku mah masih tertarik sih buat dengerin radio, kayak dengerin apa sih, ada kan di Ardan tuh suka ada apa yang hantu tuh, apa sih, Nightmare Side Ardan FM, aku masih suka dengerin sama saudara. Iya. Nah, untuk dari atas gitu ya, paling atas media yang paling teteh minati itu media apa gitu, dan kalau radio itu urutan keberapa gitu kan? Mungkin kedua kali ya. Ntar ini medianya buat apa dulu? Media apapun gitu. Kalau pertama pasti YouTube ya, otomatis YouTube. Yang kedua mungkin media musik ya, mungkin ya. Kalau musik saya lebih ke Spotify kayak gitu. Yang ketiga baru radio. Paling sering pakai sih yang dari HP aja sih. Dari bisa lewat internet kayak YouTube dan segala macamnya. Terus radio baru televisi. Oh, jadi radio nomor 2 gitu. Pertama YouTube. Itu kenapa alasannya nomor 1 YouTube kan? Karena semua media yang ada di televisi maupun di mana-mana udah masuk YouTube. Jadi gampang diakses. Jadi YouTube lebih dari TV gitu ya? Ya. Terus kenapa televisi di bawahnya radio? Karena justru aku jarang nonton TV sih, nggak tahu kenapa. Kayaknya gara-gara emang semua program yang ada di TV itu udah ada di YouTube kan. Sedangkan kalau di radio tuh nggak bisa diganti karena dia nggak dalam bentuk video. Kalau kita emang lagi nggak pengen nonton video, ya bisa lewat radio. Nah, pengalaman dari mendengarkan radio itu positifnya apa sih buat Kang Aman? Positifnya dari mendengarkan radio, saya lebih gimana ya, lebih imajinasi lebih kebangun. Terus juga dulu itu gimana ya, kita bisa menyampaikan salam-salam kita itu lewat radio, salam-salamnya buat kesini, buat sini, sebagai apa ya, komunikasi juga lah. Misalnya kita kenal sama dia, wah dia tapi ngasih salam ke aku gitu, meskipun dia secara langsung kan banyak nama yang sama gitu ya disampaikan, tapi ya seru gitu, di audio itu seru gitu. Nah saya suka sih kayak gitu. Nah, kalau negatifnya itu apa tuh? Negatifnya kalau radio juga negatif sih, tapi jatuhnya kayak kurangnya aja sih. Kekurangannya itu kita nggak bisa memilih apa yang kita mau dengarkan. Iya, jadi lebih kepada kayak gitu sih. Misalnya kita radio tentang lagu-lagu gitu, ya kita nggak bisa milih kita mau dengerin lagu apa gitu. Apa yang udah orang request ya udah yakin kita bakal dengar. Apa? Positifnya tuh ada dangdut yang sekarang kita jarang dengar, anak muda nih dangdut. Terus apa sih, berita gitu, kita juga nggak semua tahu kan maksudnya di mana. Berita kehilangan. Ya berita sama lagu-lagu yang jarang lah gitu, kayak lagu dulu dangdut kan udah bukan punah sih, jarang didengerin. Kalau dulu kayak aku ada tahu radio pesawat, terus aku belajar sambil Morse dari radio pesawat, jadi belajar radio gitu. Banyak lah informasi yang nggak dapat dari media lain, tapi di radio ada. Di tahun 2019 ini, apa yang harus radio lakukan biar tetap eksis gitu? Kalau apa yang harus dilakukan paling kayak lebih nge-branding lagi, lebih meremajakan diri lagi si radionya, lebih mendekatkan lagi ke pasar-pasarnya lagi gitu. Dan juga radio itu harus upgrade, dia jangan masih pakai konsepnya dia yang dulu, karena yang dulu udah jelas pasarnya ke siapa, kan sekarang dia harus ngulik lagi nih. Nah dia harus upgrade lagi, melihat pasarnya lagi. Kita radio, kita mau mencapai apa, tujuan kita seperti apa, nah ranah kita kemana, nah itu harus di-upgrade lagi, harus dikembangin lagi sih, paling kayak gitu. Menurut saya berkembang itu jelas. Terus seenggaknya lah kita bikin event kecilan juga untuk temanya milenial juga, dari musiknya atau apa gitu. Terus informasinya juga kan kadang
kadang kan untuk sekarang radio juga kan dipegangi sama tanda kutip pemerintah kita kan, diawasi sama pemerintah. Mungkin itu sih dari saya, jadi dilebar luaskanlah informasi-informasi yang lebih baik, yang lebih mencerdaskan anak bangsa juga sih.